Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Korban kedua dari kapal feri yang tenggelam di perairan Penajam Pasir Utara ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Staf di kantor Dinas Kesehatan Berau ditetapkan jadi tersangka dugaan korupsi gaji dan penghasilan tambahan pegawai. Kasus BBM Pertamina di Samarinda masuk babak baru. Pertamina, Gubernur, DPRD, dan Wali Kota kini jalani gugatan di meja hijau. Menggunakan rompi tahanan, seorang staf pembantu bendahara di kantor Dinas Kesehatan dikiring menuju rumah tahanan negara kelas 2B Tanjung Redep. Pria berinisial SN itu telah ditetapkan menjadi tersangka dan akan dititipkan di rumah tahanan Tanjung Redep. Kasipitsus Kejari Berau menyatakan SN ditetapkan menjadi tersangka setelah dalam penyelidikan ditemukan penyelewengan gaji dan tambahan penghasilan pegawai pada Dinas Kesehatan. Modusnya yakni dengan mengganti nama penerima gaji. Saat mengajukan nama penerima gaji tersebut, tersangka mencantumkan nomor rekening pribadi. Akibat ulahnya tersebut, tercatat 1,2 miliar rupiah uang daerah yang diduga telah ditilep oleh tersangka. Telah melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang yang berinisial SN, yang mana yang bersangkutan adalah selaku staf pembantu bendahara pengeluaran atau pengurusan gaji dan TPP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau yang telah melakukan penyimpangan pembayaran TPP atau gaji yang mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih 1.239.306.809 rupiah. Saat ini penyidik masih mendalami perkara ini guna mencari kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Sementara tersangka kini terancam hukuman hingga 20 tahun. Penyidik juga menyita aset milik tersangka berupa kendaraan roda 4 dan sebidang tanah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dalam rekaman kamera pengintai, seorang pria yang mengenakan helm ini mencuri tas plastik berisi cabai. Peristiwa ini terjadi di kawasan Pasar Segiri Samarinda, Selasa siang. Tak lama setelahnya, warga pun beramai-ramai memburu pelaku yang hendak kabur. Upaya ini membuahkan hasil, pelaku ditangkap bersama barang bukti hasil curian. Kepada warga, pelaku bernama Indra ini mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan. Aksi seperti ini diakui baru pertama ia lakukan. Malingnya masih di depan roket. Saya orang Tarakan bersek. Apa diambil tadi, Bang? Helm? Helm buat apa tangkap kalau helm, Pak? Apa diambil tadi? Itu ngomong, wartawan itu ngomong. Lombok. Apa diambil tadi? Lombok berapa? 11 karung itu. Berapa karung? Satu karung? Satu karung? Satu plastik. Ada maling Lombok tadi itu, Pak. Di pasar mana? Pasar Segiri, Pak. Oke, saat itu pelaku kemana? Larinya ke Pahlawan 3, Pak. Oke. Habis itu dikejar warga tadi sampai ke Pahlawan 3, masuk ke rumah warga, padahal rumah warga itu buntu. Buntu. Jadi ditangkap sama tukang parkir tadi di dalam rumah warga itu. Sempat melawan enggak pelaku nih? Enggak Sempat melawan ya? Iya. Baru digiring keluar. Langsung giring, tadi rencananya mau dibawa di pasar, tapi ada bapak-bapak bilang jangan dibawa di pasar nanti hancur, jadi ditahan di sini aja Sambil menunggu polisi ya? sambil nunggu polisi. Saat ini kawasan Pasar Segiri telah dipasangi sejumlah kamera pengintai. Itu dilakukan untuk memudahkan melihat situasi pasar sekaligus memudahkan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Sementara pelaku sudah diserahkan kepada polisi. Amir Hamzah dan Iswanto
melaporkan dari Samarinda. Lima tahun penjara. Itulah vonis dari Hakim Pengadilan Negeri terhadap terdakwa perkara penganiayaan yang menyebabkan korban bernama Hidayat tewas. Korban tewas usai dipukul dengan menggunakan palu di Jalan Tridharma Gunung Lingai, Sungai Pinang pada akhir November 2024. Istri korban yang mengikuti jalannya persidangan merasa kecewa dengan putusan tersebut. Vonis 5 tahun penjara dianggap tidak sebanding dengan tewasnya sang suami. Rasa kecewa itu semakin bertambah karena janji tersangka akan memberi santunan kehamilan tidak terwujud. Bahkan, santunan itu tak pernah ada hingga istri korban melahirkan. Kalau saya jelas nggak terima dengan hasil sidang hari ini yang cuma 5 tahun dengan menghilangkan nyawa suami saya, dan itu bukan penganiayaan, itu pembunuhan. Sempat ada 2 kali ke rumah untuk silaturahmi sama katanya mau memberi santunan sampai saya melahirkan, cuma nggak ada sampai sekarang. Dan sudah di follow up juga sama Mbak Laura, tapi nggak ada respon dari PH-nya mereka sendiri. Rasa kecewa juga dirasakan kuasa hukum korban. Mereka menyoroti pasal yang disangkakan dari yang sebelumnya pasal 338 KUHP menjadi pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Putusan ini sungguh tidak adil, jadi pasti ada upaya lain. Karena kan kita tahu pengakuan dari pelaku hanya kesal saja dan tidak sengaja. Padahal kita tahu itu jelas sekali ya, dengan menggunakan palu 5 kilo siapa saja pasti meninggal, dan itu bukan unsur yang tidak sengaja. Kejadiannya itu di bengkel, banyak pasti peralatan di sana yang kecil, tapi kenapa pelaku memilih palu 5 kilo? Itu saya rasa tidak adil aja putusan ini, karena kita semua tahu ya 338 yang di press release, kenapa tiba-tiba 351C, dan sampai saat ini belum ada jawaban dari penyidik dan jaksa, bahkan jaksanya hari ini diganti. Meski vonis sudah dijatuhkan, istri korban bersama kuasa hukumnya masih akan berupaya mencari keadilan melalui jalur lainnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.